Nah, besok kalau kalian dengar lagi, silakan bantah dengan video ini. Kenapa demikian? Karena lu bisa aja sangat cerdas kawan-kawan, tapi hidup lu biasa-biasa aja. Dan lu bisa aja nggak cerdas-cerdas banget, tapi hidup lu bergelimang harta. Dan ini dibuktikan melalui berbagai penelitian yang empiris di bidang ekonomi, psikologi, sosiologi, di mana dalam penelitian tersebut diketahui bahwa hubungan antara kecerdasan dan kekayaan itu sifatnya lemah hingga moderat, serta sangat dimediasi dengan yang namanya faktor struktural dan institusional. Jadi video ini gue buat bertujuan untuk menunjukkan ke kawan-kawan semua bahwa yang namanya kecerdasan ternyata bukanlah determinan utama dalam mencapai kekayaan, melainkan hanya salah satu variabel dalam ekosistem yang jauh lebih kompleks, teman-teman, yang mencakup akses terhadap sumber daya, modal sosial, keberuntungan, serta struktur ekonomi makro. Jadi, mari kita lakukan. Oh, how could I ever compete with her? How could I ever trust you again? Oke, sebelum kita ngomong panjang lebar yang berat-berat gitu ya, gue akan jelasin dulu bagian mudahnya, teman-teman, supaya kita nggak jump to conclusion gitu. Menjadi pintar itu, buat gue, adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Karena dengan menjadi lebih pintar, hidup lu bakal lebih enak, dan resiko lu untuk jatuh ke jurang kemiskinan juga lebih kecil. Tapi, ya, supaya teman-teman pahami, untuk jadi orang yang tajir melintir dan jadi konglomerat gitu ya, ternyata kecerdasan aja nggak cukup, teman-teman. Lu butuh banyak hal yang jauh lebih penting. Oke, gue jelasin dengan lebih simpel lagi. Gini, misalnya untuk mencapai 1 miliar, kecerdasan itu kontribusinya katakan 70%, sementara faktor X 30%. Nah, dari 1 miliar menuju 10 miliar, oh ternyata faktor kecerdasan itu turun, teman-teman, kontribusinya. Misalnya 50%, faktor X-nya jadi 50%. Nah, dari 10 miliar ke 100 miliar, turun lagi tuh faktor kecerdasannya. Dari 10%, katakan seperti itu, faktor X-nya 90%. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Tapi masalahnya adalah dalam diskursus publik, sayangnya kekayaan itu sering diasosiasikan dengan meritokrasi yang meyakini bahwa individu yang lebih cerdas dan lebih kompeten akan secara alami mencapai posisi ekonomi yang jauh lebih tinggi. Dan perspektif ini diperkuat oleh narasi budaya populer kita dan sebagai literatur awal dalam psikologi kognitif yang mencoba untuk menghubungkan antara IQ dengan performa kerja. Namun, penelitian kontemporer kita itu, teman-teman, menunjukkan bahwa korelasi antara kecerdasan, yang biasanya diukur melalui IQ ya, dan pendapatan itu ternyata relatif terbatas. Nah, lebih jauh lagi diketahui bahwa kekayaan sebagai akumulasi aset jangka panjang bahkan lebih lemah hubungannya dengan kecerdasan dibandingkan pendapatan. Dan dalam praktek empiris, teman-teman, distribusi kekayaan menunjukkan pola yang tidak sejalan dengan distribusi kecerdasan.